Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan sosiologi dalam studi fikih. Ya, kalau kemarin kita telah membahas terkait dengan metode komparasi dalam studi fikih, saat ini kita akan membahas terkait dengan sosiologi. Dan minggu depannya kita akan membahas terkait dengan antropologi. Ya, antropologi sebagai pendekatan dalam sosiologi dalam ilmu fikih. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Jadi aspek ontologisnya itu apa? Karena kebetulan antara sosiologi dan antropologi ini objeknya adalah manusianya. Objeknya adalah manusia. Ya. Jadi karena objeknya manusia, maka kita harus tahu terlebih dahulu. Karena manusia itu memang ya sangat kompleks ya. Ketika kita berbicara terkait dengan manusia, kompleks sekali. Ada terkait dengan hakikat dari manusia itu sendiri, terus perilaku manusia itu sendiri, budayanya, bahkan sifat-sifatnya, bahkan pola interaksinya. Nah, ini adalah objek-objek yang bisa dikaji dari manusia itu sendiri. Lah, karena objeknya ini sangat kompleks, maka dalam mengkaji terkait dengan manusia itu tidak hanya satu ilmu, beragam ilmu. Ada sosiologi, ada antropologi, ada etnografi, ada psikologi, ada apa lagi ya, banyak sekali lah. Pokoknya nggak ada logi-loginya, itu biasanya terkait dengan ilmu. Oke, nah dalam sosiologi ini ya, kalau sosiologi itu kita lebih berbicara masalah sifat dari manusia itu, bahkan dalam konteks interaksi antar manusia itu sendiri. Jadi sifat sosial masyarakat ini dalam berinteraksi inilah yang kemudian akan jadi objek dalam kajian sosiologi. Jadi misalkan begini, masyarakat di daerah A, misalkan di daerah Anda itu tiba-tiba mengalami peningkatan religiusitas. Ini kenapa? Ada faktor apa dalam sistem masyarakat ini, apa yang terjadi dalam mereka? Nah, jadi pola interaksi dari masing-masing individu dalam sebuah komunitas yang bernama masyarakat inilah yang kemudian menjadi objek dari kajian ilmu sosiologi. Nah, misalkan ternyata dalam peningkatan religiusitas itu dipengaruhi karena kedatangan tokoh kiai karismatik misalkan. Jadi dalam pola interaksi ini yang kemudian menjadi objek dalam kajian sosiologi. Jadi lebih ke sifat sosialnya itu sendiri. Sementara kalau dalam kajian antropologi, kita memang menjadikan manusia itu, perkembangan peradaban manusia itu sendiri, perkembangan sikap dia. Jadi tidak hanya sebatas melihat pada persoalan proses interaksi mereka, tetapi lebih dalam dari itu. Nah, jadi sampai masalah aspek budayanya, pendidikannya, terus aktivitas politiknya misalkan. Terus pokoknya di manusia itu sendiri yang akan dijadikan objek dalam kajian. Nah, itu kalau kajian antropologi.
Jadi ini lebih luas kalau kita berbicara antropologi itu. Jadi kalau sosiologi itu kita lebih berbicara sistem dalam interaksi itu, ya, dalam interaksi antar manusia. Sementara ketika kita berbicara antropologi, kita memang menjadikan manusia itulah yang jadikan objek dalam kajian. Nah, dalam sosiologi ini banyak ya. Ada Ibnu Khaldun misalkan dalam kitab Muqaddimahnya. Saya cari terlebih dahulu. Saya juga punya kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ya, sebentar. Karyanya Ibnu Khaldun, Primary Research. Sebentar. Al-Muqaddimah. Di mana Muqaddimah? Nah ini Ibnu Khaldun. Ini Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ini terkait dengan ilmu sosiologi. Ya, ini juz awal. Ini yang dari tokoh Muslim. Kalau yang dari tokoh Barat ada ini siapa ini, The Elementary Form of Religious Life. Ini karyanya Emil Durkheim. Ya, kalau tidak salah Emil Durkheim ini. Betul, Emil Durkheim. Nah, jadi yang di cross check itu adalah bentuk dalam interaksi masyarakat itu dalam kajian sosiologi itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kajian sosiologi itu pasti mengarah pada sistem interaksi masyarakat itu. Ya, sistem dalam interaksi masyarakat. Nah, biasanya dia akan menciptakan semacam satu tatanan. Entah ini tatanannya berangkat dari norma yang dijalankan atau berdasarkan aturan tertulis. Ya, aturan tertulis ini termasuk fikih. Kalau dalam kajian Islam termasuk fikih. Ya, karena fikih ini kan mengatur pola interaksi masyarakat, bagaimana muamalah, bagaimana hubungan interaksi antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam bingkai agama Islam, dalam bingkai syariatul Islam. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai fikih sosiologi. Nah, ini menjadi sebuah satu satu tatanan tersendiri. Satu tatanan tersendiri. Jadi dalam kajian sosiologi dalam fikih itu pasti mengalami perubahan. Iya, kenapa? Karena kajian sosial itu tidak statis, pasti akan mengalami perubahan. Jadi ilmu sosial itu pasti ilmu yang akan selalu berubah. Jadi menyesuaikan dengan keadaannya. Pasti akan mengalami keadaannya itu. Kenapa? Karena memang objeknya manusia itu selalu berubah. Memang sistem interaksi sosialnya akan selalu berubah, mau tidak mau ya. Kajian terhadap sosiologi pasti akan berubah. Tapi ada teorinya, teori intinya begini. Jadi nanti perubahan dalam masyarakat itu yang akan dijadikan sebagai patokan dalam menilai sebuah teori itu sendiri. Selama ini keteraturan masyarakat ini dipengaruhi oleh agama misalkan. Kalau dalam bukunya Durkheim ini dia mengatakan agama ini mampu mengatur masyarakat. Sekalipun agama ini bersifat abstrak, tapi dia memiliki power yang begitu kuat dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat religius. Nah, ini dalam pandangannya Emil Durkheim. Nah, jadi ketika karena dia melihat bagaimana kelompok beragama itu berinteraksi. Ya begitu. Nah, nanti bisa saja misalkan kalau menggunakan teorinya Max Weber. Max Weber beda lagi teorinya. Jadi keteraturan masyarakat itu bukan karena ada semacam agama, tapi ada semacam tokoh yang menggerakkan dari agama itu. Kalau dalam bahasanya itu ada charismatic leadership. Charismatic leadership, kiai. Jadi sekalipun iya agamanya ada, bisa mengatur, tapi kalau kiainya sendiri tidak bisa melakukan
menata masyarakatnya, maka masyarakat tidak akan tertata. Nah, ini bagi Weber. Nah, begitu tadi ini beda. Jadi beda cara pandang antara Durkheim dan Weber. Nah, belum lagi Ibnu Khaldun. Bagaimana Ibnu Khaldun melihat bagaimana masyarakat. Nah, maka dari ini kita akan tahu ketika yang dijadikan objek kok manusia pasti akan berubah. Sehingga mau tidak mau aturan itu juga akan berubah. Dalam fikih pun begitu. Jadi ada semacam yang dijadikan sebagai nilai idealnya, dasolennya. Jadi apa ya, idealnya beginilah aturan. Tapi realitasnya, dasainnya, ya kalau dalam bahasa filsafat itu dasainnya berbeda. Realitanya rak koyok ngono kuwi. Aturannya ning nggone kitab suci ya A, tapi ternyata perlakuannya bisa saja berubah. Misalkan begini, kayak Sidina Umar bin Khattab itu, bin Al Khattab itu dia pernah beristihad mengatakan mu'alaf tidak lagi diberikan zakat. Padahal nenggone ayat Al-Qur'an jelas wa mu'allafatu qulubuhum. Itu bagian dari asnafus samaniyah, penerima zakat. Tetapi oleh Umar itu kemudian tidak dilakukan, ya, bahkan menyatakan sudah tidak perlu mereka itu diberi zakat. Kenapa? Umar melihat realitas masyarakat Arab saat itu yang kebetulan para mu'alaf. Mereka sudah meloyal terhadap Islam. Sehingga karena mereka sudah loyal, apalagi dia itu kebanyakan para bos-bos, orang kaya, ya. Sehingga dia nggak perlu itu diberi zakat itu. Ngomong konteks Islam ketika datang, ya, kemudian memberikan zakat pada para mu'alaf itu karena untuk mengapresiasi atas kesediaannya dalam memeluk Islam. Awalnya itu. Jadi diapresiasi terlebih dahulu. Tapi karena dia sudah menjadi militan, dia juga sudah kaya, kebutuhan terpenuhi, maka bagi Umar itu tidak perlu lagi. Nah, ini. Jadi Umar melihat konteks sosial itu kemudian berubah. Ya, karena perubahan inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan Umar untuk apa ya? Memberikan fatwa lah. Nah, saat itu karena dia itu sebagai apa itu? Sebagai Amirul Mukminin. Jadi dia itu pandangannya langsung dipakai itu. Nah, itu. Jadi dia tidak melihat teksnya memang masih ada wa mu'allafatu qulubuhum. Itu tetap menjadi bagian dari asnafus samaniyah itu sendiri. Nah, tapi karena kondisi sosial masyarakat Islam saat itu sudah berubah, maka Umar tidak lagi memberi zakat pada para mu'alaf itu sendiri. Ya. Nah, misalkan kasusnya Imam Syafi'i lagi lah ya. Imam Syafi'i ya. Ini saya tampilkan, kebetulan saya menemukan jurnal terkait dengan bagaimana aspek sosiologisnya Imam Syafi'i. Sekalipun dalam tulisan ini dia juga membantah bahwa Imam Syafi'i menggunakan pendekatan sosiologi, ya, melihat aspek sosiologis dalam merumuskan kaul jadidnya. Nah, kaul jadidnya dan kaul jadid, kenapa Pak kok tidak kaul kodim? Karena kaul kodim kan memang awalnya, tapi kemudian dia berubah kan menjadi kaul kodim. Nah, kaul kodim lagi, kaul jadid lagi. Ya, kaul jadidnya itu berubah. Kenapa itu bisa berubah? Itu pasti ada aspek sosiologisnya. Tapi dalam penulis juga membantah karena alasan dalam usul fikihnya Imam Syafi'i memang tidak menerima al-uraf sebagai salah satu pendekatan dalam usul fikih, pendekatan dalam merumuskan fikih. Imam Syafi'i kan hanya menerima Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bagi tokoh ini, ya, penulisnya ini dia mengatakan Imam Syafi'i tetap menggunakan qiyas. Tapi kalau menurut saya dia tetap menggunakan Imam Syafi'i juga melihat aspek sosiologisnya.
Jadi sekalipun Imam Syafi'i menggunakan kias, ya, Imam Syafi'i sebenarnya sudah melihat konteks sosiologisnya. Misalkan begini, mana? Langsung ke contohnya saja ya. Langsung ke contohnya ini terkait dengan zakat buah zaitun, maaf. Buah zaitun. Ketika Imam Syafi'i masih di Mesir, di Irak. Di Irak itu kan termasuk kota metropolis. Kota yang sangat ya gemerlap lah, maju banget. Dan di sana buah zaitun menjadi makanan pokok. Menjadi makanan pokok bagi penduduk di Irak kala itu. Sehingga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya menyatakan bahwa buah zaitun itu wajib dijakati. Wajib dijakati karena Imam Syafi'i menganggap itu bagian dari makanan pokok. Ya. Bahkan itu menjadi komoditas perekonomian utama di Irak kala itu. Wah, jadi itu menjadi sebuah barang yang mewah. Ya, barang yang mewah di sana. Sehingga masih ada pihak-pihak yang tidak bisa mendapatkan buah zaitun secara free, gratis, atau minimal murah lah. Akhirnya Imam Syafi'i mencoba untuk menciptakan struktur sosial yang tidak gap antara mereka yang memiliki buah zaitun dan tidak. Nah, ini kemudian diatur zakat. Madu pun demikian. Madu ketika di Irak, nah, Imam Syafi'i tetap memperlakukan madu sebagai bahan untuk zakat. Namun ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ternyata kebutuhan masyarakat di Mesir berbeda dengan kebutuhan masyarakat di Irak. Buah zaitun itu tidak lagi menjadi sesuatu yang pokok bagi mereka. Itu bahkan sana nggak terlalu laku di sana. Karena mereka kebanyakan makan gandum di Mesir. Gandum, makanan pokoknya itu gandum di sana. Dia buah zaitun bagi Imam Syafi'i saat itu tidak menjadi kutul bilad lah. Jadi kekuatan atau makanan pokok dalam suatu daerah itu sendiri. Nah, Imam Syafi'i kemudian mengatakan buah zaitun tidak wajib dizakati. Akan tetapi apabila ada orang yang menghendaki untuk memberikannya, maka itu dianggap sebagai sedekah. Madu pun demikian. Nah, itu salah satu kasus. Jadi ada kondisi interaksi masyarakat yang berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda. Gitu. Belum lagi yang pernah saya singgung dalam kontrak belajar dulu ya, Imam Syafi'i terkait dengan bersentuhan lawan jenis. Di Irak itu Imam Syafi'i itu tidak memfatwakan bahwa bersentuhan laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Di Irak itu kaul qadimnya Imam Syafi'i. Namun ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ternyata itu sudah menjadi budaya seorang laki-laki dan perempuan lawan jenis yang bukan mahram, kemudian dia itu semacam ya berpelukan lah, ya sudah terbiasa bermesraan, cipika-cipiki, ya itu di dalam ruang publik, sehingga Imam Syafi'i melihat ini nampaknya kurang etis, ini harus diatur ini. Nah, akhirnya Imam Syafi'i kemudian beristihad kembali untuk mengartikan kata-kata lamastumun nisa itu ya bagian dari untuk bersentuhan
kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu termasuk batal. Nah, ini perkembangan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi saya melihatnya sudah menggunakan konteks sosiologis untuk merumuskan fikih barunya. Tapi apakah betul seperti itu, Pak? Imam Syafi'i menggunakan kias. Nah, banyak kiasnya, nanti dibaca di jurnalnya sini sendiri ya. Dan menurut saya Imam Syafi'i tetap menggunakan aspek sosiologis. Jadi hukum itu akan disesuaikan dengan kondisi setempat, bagaimana berinteraksi di masyarakat itu sendiri. Jadi tadi tokoh dari sahabat sudah ada, tokoh dari imam mujtahid mutlak juga sudah ada. Jadi inilah teori sosiologi. Jadi sosiologi itu banyak teorinya, sehingga tidak ada teori yang baku dalam ilmu sosiologi. Jadi karena sosiologi itu yang dilihat itu adalah bagaimana pola interaksi masyarakat dengan masyarakat, apa yang kira-kira menjadikan masyarakat bisa mengalami sebuah keteraturan, itu faktornya beda-beda, maka ini akan selalu berubah teori ini. Jadi teori sosiologi ini akan selalu berubah. Kalau saya melihat ini ya, misal jurnalnya Pak Arif Khairuddin itu ya, itu pendekatan sosiologi banyak sekali nih ya. Ini misal ada menggunakan metode deskriptif, komparatif, eksperimental, explanatory, historis komparatif, fungsionalisme, studi kasus, survei, pendekatan fungsional lagi. Ya, saya menjelaskan beberapa saja ya. Misalkan fungsional, interaksionalisme, dan konflik. Jadi teori dalam sosiologi itu pasti ada melihat fungsional. Jadi fungsinya apa? Jadi misalkan interaksi si A dengan si B ini memiliki hubungan timbal balik. Dia memiliki fungsi apa ini? Ternyata dia itu memiliki hubungan kawan akrab misalkan. Nah, jadi ketika dia menjadi menjadi hubungan secara fungsional sebagai kawan akrab, mau tidak mau dia akan saling membutuhkan, ada mutual symbiosis atau simbiosis mutualisme. Nah, cara dengan gitu, simbiosis mutualisme. Begitu juga dalam fikih, fungsinya apa? Misalkan tadi perubahan hukum ya, perubahan hukum tadi ketika Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ketika dalam qaul jadidnya itu dicatatkan sebagai batal. Itu fungsinya untuk apa itu? Fungsinya untuk mengatur etika masyarakat di ruang publik. Fungsinya seperti itu. Belum lagi terkait dengan interaksionisme. Interaksionisme ini lebih kompleks lagi ya. Banyak pola interaksi yang harus dihubungkan dari antara teori A, teori B, teori C, dan seterusnya. Ini akan membentuk semacam interaksi. Teori konflik, nah, biasanya teori konfliknya ada teori kepentingan. Misalkan dalam hal kemarin, kalau kalian baca terkait dengan fatwa MUI terkait dengan apa itu jenenge vaksin virus COVID ya, vaksin virus COVID ini ketika merespon vaksin dari Sinovac, MUI menyatakan halal. Kenapa? Ainiyahnya sudah tidak ada yang terdiri dari unsur babi, udah berubah zatnya. Tapi dalam vaksin yang terbaru yang didatangkan dari mana itu, saya lupa persisnya, itu dinyatakan haram. Padahal Lajnah Bahsul Masail PWNU Jatim menyatakan halal.
Sementara MUI dalam kasus yang kedua ini menyatakan haram karena masih ada unsur babinya. Namun MUI nampaknya ngeper. Nah, cara ngeper lah. Jadi dia itu mengatakan sekalipun haram tetap boleh digunakan dengan alasan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah ini, jadi ada kepentingan. Jadi kenapa kepentingannya apa Pak? Tidak mungkin, ya mungkin karena ini kan terkait dengan program pemerintah. Karena MUI itu sebagai kaki tangan dari pemerintah, ya. Dan jangan Anda anggap MUI itu bukan kaki tangan pemerintah. Itu masih ada pendanaan dari pemerintah kan itu. MUI itu kalau semacam organisasi plat merah kok aslinya. Ya, masih ada dana dari pemerintah. Jadi mau tidak mau dia harus tetap mendukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara massal. Jadi teori kepentingan. Jadi fatwa itu diarahkan ke sana. Nah ini teori konflik. Jadi ada memang ada konflik di sana. Nah itu. Jadi teori-teori sosiologi banyak sekali, ada teori konflik lagi, banyak lah. Saya sendiri ketika belajar sosiologi yang ini aja mumet ini, ya, tapi enjoy. Ini kebetulan ketika saya masih kuliah S3 ini, nah, saya belajar ini, wah, belajar sosiologi itu bagaimana. Nah, ini saya kemarin itu ketika membuat disertasi itu, sekalipun saya menggunakan pendekatan sejarah pemikiran, tapi rasa-rasanya itu rasa-rasa Weberian, Max Weber. Max Weber, ada teorinya Weber, itu sangat kental sekali. Jadi nanti kalau mau baca, bisa baca disertasi saya. Kebetulan saya diterbitkan dalam buku berjudul Milenarianisme Islam. Nah, nanti bisa beli itu ada itu di Mizan. Ya. Nah, saat ini saya tidak punya stok, jadi nanti belinya di Mizan aja langsung. Oke. Nah, terkait dengan pendekatan sosiologi ini, memang hukum itu akan dihadapkan dengan realitas interaksi sosial di masyarakat. Bagaimana keadaan kondisi masyarakat itu kemudian fikih tegas untuk memberikan respon terhadap situasi itu. Apakah fikih saja Pak? Al-Quran sendiri itu ketika mengharamkan khamr itu juga mengalami proses sosiologis. Tidak langsung seketika langsung haram fastanibuh. Ridsun min amalis syaitan fastanibuh. Tidak. Mulailah bertahap, mulai wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, mulai itu sampai muncul ayat yang terakhir, ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu ridsun min amalis syaitan fastanibuh. Tegas. Kenapa? Proses masyarakat sudah mulai menyadari. Awalnya masyarakat itu ya iki aku nek langsung diharam, aku sudah terbiasa mabuk-mabuk ngene ya angel aku menerima Islam, ras masuk Islam nek ngono aku. Kan ngono. Akhirnya aku Quran mengatakan oke lah, wis ra apa-apa, sing penting gelem masuk Islam, tapi nek ape salat ya aja mabuk wala apa tadi ayatnya? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Terus bariku rodok dene wis terbiasa ngene-ngene. Wah, kok jam mabuk. Akhirnya Al-Quran tegas mengatakan apa jenenge hammer itu dari bagian setan, haram, langsung cetok haram fasdanibuh. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya Al-Quran saat itu dalam proses menurunkan ayat itu juga sudah mengalami proses sosiologis. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sosiologi itu yang kita bidik adalah masyarakatnya, akan tapi lebih pada sistem interaksinya. Nah, tapi kalau antropologi nanti memang menyeluruh dalam masyarakat sampai ke dalam budayanya. Jadi mungkin nanti contohnya hampir sama, tapi penekanannya lebih berbeda. Contohnya hampir sama, tapi penekanannya berbeda dengan pendekatan antara pendekatan sosiologi dan pendekatan antropologi. Tuh. Ya, bisa dipahami ya. Jadi
Jadi nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan dalam WA group ya. Nanti akan saya share beberapa materi yang kebetulan saya saat ini masih menggunakan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia saja dulu lah. Ya, paling tidak memudahkan kalian. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.